dimanfaatin orang jahat-jahat itu ya. Kebangetan banget orang yang orang kan nggak lihat. Oke, karena saya juga tidak satu kali ini Pak menemukan yang di tempat saya juga ada Mas. Pak, si anak ini baik dalam tanda kutip baik itu fisiklinya baik gitu nggih. Tapi nggih itu tadi ndak mudeng. Dimanfaatkan. Nah, baik Bu tidak tahu dimanfaatkan, dikasih apa coba teman-teman? Dikasih minuman Ya, dan itu oleh minuman ya minum. iya oleh pemuda setempat dan saya ngasih edukasi saya diketawain coba bayangin. Kemarin waktu ada ketoprak apa dikasih minum sama orang. Nah itu loh. Sampai saya itu menghilangkan waktu untuk jaga dia, kalau dia ada tontonan di depan saya lihat. Saya jaga. Iya, Takutnya dan nanti dia kalau suka yang ada yang ketoprak. kasih minum yang saya tangkap yang kasih minum itu. Iya, karena kalau dia kan nggak Dia nggak tahu. Dia kan ngibing di depan. Suka kan dia Saya joget-joget. sampai malam nunggu mau tahu siapa yang kasih minum itu nanti ya. Kasih minum. Minta tolong ya Bapak Ibu kalau ketemu anak-anak yang mungkin nyuwun sewu tidak seberuntung kita dan anak-anak kita memiliki kecerdasan yang baik dan dikawal oleh keluarga yang baik ya kita minimal tidak mengganggu dan tidak menzolimi lah ya teman-teman. dijemput Pak Santo seneng nggak? Senang. Kita pulang ke rumah ya. Iya. Nah, di sini makannya enak. Makannya enak. Minum obat. Minum obat. Mohon doanya untuk Mas Arifin juga sehat selalu. Yuk pemirsa, mohon doanya nanti dapat kembali ke rumah dan bapak saya pulang. Dan ini mau operator ya. Terima kasih, kita dijemput sama Mbak Eni dan Mas Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dulu pas minta tolong sama yang motong rambut nyukur itu ya di sini, tidak? Pasar. Oh, Grand Pasar. Terus ini, Pak. Oke. Genteng lah pasar. Jangan tempat ikut. Rencananya nanti berdasarkan rekomendasi dinas sosial dan lain sebagainya karena ini anak butuh tempat dan pendidikan rencananya mau dititipkan ke tempatku Demi masa depan yang cerah. dan ya enggak ada masalah buat kami insya Allah kalau masih ada tempat dan dia laki-laki karena tempatku hanya untuk laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan saya belum berani. Kalau yang setengah-setengah nggak ada. Pak. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Oh Pak RT. Buatan Pak RT-nya belum Pak RT datang. belum datang. PRT ini kok Sak ada. anu teng Yogyo. Oh ya sudah nggak apa. gitu. Diwakili kalian sing masih ada salinan saudara gitu. Itu Nggih. Hati-hati nek kesetrum. iki senengane dolanan setrum Setrum, iki. heeh. Iki cepet dotirin mun bilang. Itu dolanan setrum ya.
ya tinggal di sini seorang diri. Dulu ini rumahnya ya hancur mina lah ya, karena nggak ada yang Enggak, bukan rumahnya. Ini rumahnya Oh, berarti numpang. numpang. Terus dia sendiri nggak ada rumah. Dulu itu baik niku yang saya taruh di panti asuhan Blora. Sejak kecil di panti asuhan iki Cacang itu di PTD ini. Ah, PTDI. Ya, Oh, gue dulu sejak kecil situ besar udah dewasa baru ke sini ikut. Ya jadi Pulang di tunggal enggak. tunggalnya. Bayi ini tuh adik berapa? Oke. Iya. Oh, ya, saudara satu. Sama saya dapat informasi itu, saya tengok ke sini itu awalnya masih ada ibunya. Ternyata ibunya juga mengalami gangguan jiwa. Nah, karena dikhawatirkan sering tindak kekerasan ya, karena namanya orang gangguan jiwa, ibunya nggak ada yang mengendalikan, akhirnya kan dia sebagai kayak pelampiasan kalau kambuh, Mbak. Terus akhirnya dibawa ke panti Blora apa Rembang, Mbak? Yang ibunya Blora. Blora. Rembang. Mbahnya juga ada Rembang. di Rembang. Ibunya dia di Blora. Ibunya di Blora. Blora. Nggih. Nah, ini tinggal sendiri, terus akhirnya saya tuh berdoa sepanjang malam. Ya Allah, nanti kalau sudah dari rumah sakit itu terus kemana lagi gitu, Mbak ceritanya. Alhamdulillah ketemu sama dari suatu malaikat. Ya Allah ya, Allah yang ngasih jalan. Belalai Mas Adi nggak bisa, Iya. saya yang berangkat sendiri. Nggih. Nggak boleh Nggih. Nggak ngukur-ngukur. ukur, nanti dikasih salep. Kan ibunya itu kan Oke. kurang gitu. Nggih. Itu ada, jadi dulu kan untuk penitipan sepeda mbaknya. Ada orang yang niat tetangga bisa sebenarnya ada keluar ini. Oh, ya Yang Allah. bapaknya yang anu itu harga lari. Dan dari kecil tuh udah mau diminta orang. Kan akhirnya Baik. Baik ya. mau diminta orang tapi mbaknya sama ibunya nggak boleh. Nggak boleh. Kan tahu kondisi gini kan nggak boleh ya akhirnya. Nggih. Iya. Jadi ceritanya teman-teman, karena ibunya dulu itu tetap mental, mungkin masih yang lamban belajar gitu ya, karena masih bisa beraktivitas. Kalau bahasa bapaknya itu ada yang mengganggu, bukan mengganggu. Kalau kita bahasa vulgar ya, ada yang memang suka tapi tidak dengan cara baik. Punya istri. Apalagi sudah off the record lah ya, laki-laki itu nggak bertanggung jawab intinya itu, sehingga ambil ini. Ketika dia lahir otomatis ya, iya, hanya ibu dan banyak yang meminta untuk merawat Mas Arifin. Tapi ibunya sama mbaknya waktu itu masih sanggup untuk merawat, belum orang banget gangguannya, sehingga tidak diizinkan diambil orang. Tapi hari ini udah beda cerita. Iya, ya. nggih. Berarti SD-nya nggih normal ya Pak ya, anak ini ya? SMP sampai kelas 2 aja. SMP kelas 2 itu masih baik-baik saja, masih bisa sekolah. Ya, masih jalan. Tapi itu Kita sendiri. ya sini intinya kalau di rumah itu meresahkan ngambil-ngambil barang. Oh gitu. Makanya dia mau, misalnya anak-anak ini kan dia mau kayak temannya, tapi keluarga kan nggak mampu. Akhirnya dia itu ya ngambil-ngambil barang. Jangan-jangan memang dia juga IQ-nya sudah turun ke bawah, sadar. Sadar. Gitu. Kepengen ya dia ambil, ya Dia memang ngambil butuh rokok terapi. ngambil rokok di toko apa itu enggak dirokok, diambil bungkusnya aja, rokoknya dibuang. Oh, dia tidak tahu fungsinya. Fungsinya. Bungkusnya kan untuk mainan gratis. Nggih. Untuk ini kan, ya. Aku tadi mungkin ada penurunan fungsi, Fungsi. atau memang dari dulu sudah ada RM yang levelnya Faktor masih keturunan. sedikit. Iya, iya. Nggih. Iya, iya. Kemarin waktu di RSI susah untuk penyembuhan soalnya Iya. faktor keturunan. Ya, faktor keturunannya sudah dari level bukan loncat ya Mas ya, Iya. Ibu.
ditambah pola asuhnya kan jadinya Iya, karena pola Nah, asuhnya pola asuh. ini lingkungannya. Jadi yang tadinya dia masih bisa harusnya, tapi tidak paham bagaimana apa ya sosial, Sosial, ya, moral dan lain sebagainya. Ya, kalau Makanya kepengen saya ya. takut kalau di rumah itu dimanfaatkan banyak orang. Betul, betul. Iya. benar. Ya, di antara akhir kemarin tuh banyak gas hilang, tabung gas sama fresh air. Itu yang ditutup ya dia. Soalnya ada Heeh. tapi feeling saya tuh kalau satu orang nggak mampu. Nggak Soalnya mampu. press itu kan berat. Berat, Satu. betul. Nomor 2 bawa tongkat. Tapi yang di kambing hitam kanan dia. Dia. Nah, dia kan sudah pernah tertangkap. Yang terakhir dia itu mencuri uang di SDI belakang ini TKIT. Nah, nah. Yang terakhir dia tangkap. Dan dia nggak tahu mau diapain itu, asal ngambil ya. Iya, itu uangnya ya lumayan, uangnya sekitar sampai 5 juta. Tapi uangnya itu disebar di kebun telo. Nah, jadi bukan dia mencuri untuk kebutuhan, tapi melihat itu menarik dia Iya. ambil. Jadi ini butuh banyak terapi. Setidaknya terapi perilaku untuk modifikasi perilaku agar dia tahu mana yang baik dan tidak. tidak takutnya dimanfaatkan sama orang. Ya. Iya. Iya. Dulu pernah ke tahun 2022, Hah? karena dia tuh ada perempuan di sini tuh pakai cadar. Jam 12 malam diantar ada tetangga yang lihat. Tetangga itu laporan saya sanggup diringin gitu. Takutnya dimanfaatkan teroris apa itu. Hmm. Pernah bulan 11 2022. Oh gitu. Sampai yang warga pertama satu orang perempuan pakai cadar, kedua ada 3 laki. Pas itu saya sanggup enggak datang lagi. Entah itu siapa belum tertib. Iya, khawatirnya dia Iya. dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Baik. Dia dihukum pun dia nggak Nggak ngeh. ngerti. Iya. Iya. Dari berapa sering saya ambil di kantor polisi, di Polres pun pernah saya ambil. Dimanfaatin orang jahat-jahat itu ya. Kebangetan banget orang yang Ya. Namanya orang kan nggak lihat. Oke, karena saya juga tidak satu kali ini Pak menemukan yang di tempat saya juga ada Mas. Iya. Pak, si anak ini baik dalam tanda kutip baik itu fisiklinya Ya. baik gitu nggih. Tapi nggih itu tadi tidak mudeng. Nggak mudah. Nggak Dimanfaatkan. Nah, orang. baik dulu tidak tahu dimanfaatkan, dikasih apa coba teman-teman? Dikasih minuman Ya, dan ini itu oleh kasih minuman ya minum. iya oleh pemuda setempat dan Setempat. saya yang ngasih edukasi saya diketawain coba bayangin. Kemarin waktu ada ketoprak apa dikasih minum sama orang. Nah itu loh. Sampai saya itu menghilangkan waktu untuk jaga dia. Kalau dia ada tontonan di depan saya lihat. Saya jaga. Iya, Takutnya dan dia nanti kalau suka yang ada yang kasih ketoprak. minum, yang saya tangkap yang kasih minum itu. Iya, Iya. karena kalau dia kan tidak Dia nggak tahu. tahu. Nah, dia kan ngibing di depan. ketoprak. Nah, suka kan dia Saya joget-joget. sampai malam nunggu mau tahu siapa yang kasih minum itu nanti ya. Iya. Yang kasih minum itu. Teman minta tolong ya Bapak Ibu kalau ketemu anak-anak yang mungkin nyuwun sewu tidak seberuntung kita dan anak-anak kita memiliki kecerdasan yang baik dan dikawal oleh keluarga yang baik ya kita minimal tidak mengganggu dan tidak menzolimi lah ya teman-teman. Kasih minuman enggak ya rak sadar kan? Iya, Iya, tahu. namanya anak. Ya cuma diminum bisa goyang-goyang yang bilang lagi Iya, gitu karena tok. ininya nggak jalan. Iya. Saya mbaknya sampai saya taruh di panti asuhan ya itu. Kalau tetangga bilang ya kayak saya kasih uang semua, tapi kalau saya pergi banyak nanti dikumpulin, diminta uangnya banyak itu. Kalau enggak si dia ya ibunya. Sampai saya tahu sendiri itu baskom Jijer itu dilempar di kepala boleh saya itu. Iya. Saya sama si ibunya, kalau sama si dia ini dipecok mbak ini tuh dipecok sikil itu pernah tahun 2019. Terus saat ini saya ambil semua yang gaji hari itu 1 sak saya taruh di rumah. Dia kalau nggak punya uang pelampiasannya mbahnya dulu waktu ada mbahnya. Setelah mbahnya saya angkat saya suruh ambil di panti, ibunya yang pelampiasannya ke ibunya. Kalau dia nggak punya uang untuk main game ya ibunya dipukulin. Sampai ibunya itu pukul 12 malam juga suruh ambil rosokan. Kan ambil rosok ibunya dulu. Pas itu ibunya itu maunya ya oke, ambil rosok apa. Setelah mbahnya saya taruh di panti asuhan, ibunya kayak katanya kangen ibunya. Saya bilang di rumah aja kamu pukulin, kalau nggak ada kamu tanyain ngapain gitu. Terus dia kayak stresnya tuh dibuat-buat, tuh nggak mau ambil rosok, nggak
Terus saya tambah pening lagi, saya taruh di rumah saya susah, nggak taruh di rumah dia yang tambah parah, berdiri di Tepi jalan, jalan. tengah jalan, jarak bro. Nanti saya takut yang nabrak itu kalau orang mampu nggak apa-apa, kalau orang nggak mampu kan malah resiko lagi. Ya Terus- karena memang Nyun Sewu, kalau orang-orang dengan IQ yang tidak cukup gitu deh, tidak bisa mencerna baik dan buruk, Iya. taunya kebiasaan saja. Makanya terus saya usahakan Pengolahan saya sama kebiasaan. Pak Kepala Desa itu usahakan ke pantai. Soalnya sini dulu itu kalau ada dia berak aja di tempat sudah berubah gitu loh ibunya ini. Kayak jarang. Yang ibunya itu setelah mbahnya saya taruh di pantai itu. Iya. Alasannya kalau sama tetangga itu bilangnya aku disekno karo ibuku gitu. Tapi kalau ibunya di rumah diseksa. Ya pripun ya karena ibunya sudah mengalami gangguan Iya. jiwa, terus anaknya juga akhirnya juga mengalami keterbatasan intelijensi. Iya. Kita Nggak salah. Iya. Sebagai Iya. keluarga itu serba Kalau salah. saya memang tidak cenderung menyalahkan keluarga karena jenengan punya aktivitas, punya keluarga inti juga yang harus jenengan nafkahi. Ya makanya gitu. Kalau tetangga apa ya taunya wong kok di Wong siksa. kok nggih. Tapi nggak tahu ya saya setiap hari dulu mbak ada laporan gini saya ada keluarga, saya orang perantauan mikir keluarga aja dapet tambah pikiran ini. Iya. Itu Oke. Jadi Pak, ini kan rencananya kemarin mau kita daftarkan di Pantai Magelang yang seperti pembicaraan awal karena Marbalaras juga sedang full, sehingga ini ada kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Jadi nanti kalau seandainya disetujui, itu di pantainya Mbak Heni itu ada pantai sekaligus juga untuk pendidikan dia. Nanti tinggal menyelesaikan administrasinya, nanti saya bantu untuk ngurus di dinas sosialnya Pak. Tapi kalau ijazahnya nggak ada dia. Oh, ijazahnya SD-nya. SD-nya nggak ada juga. Wong ini KTP-nya mbahnya dibuang semua. Kakak sih buang. Kalau dia tuh kalau tambahnya ya kabel ini berapa 6 kali pakai peleng di sini. Dicabutin saya nggak? Cabutin. 6 kali. Tidak dicabut, oke? Yang dicabut ya. Oh nyumat mereka aja di rumah. Ini kita gombal jangan begini 3 kali kalau ngerti ini. Iya. Ya, ada intelektualnya juga ya Mbak. Iya. Takutnya nanti kebakaran ya tetangga pun kena juga. Iya. Iya. Bilang gak ini pengen nih, wah ini kalau bongkar, ini nonton ceng-ceng gitu. Iya. Ya udah. Ini Pak, nanti kita upayakan untuk mendaftar dulu sambil berproses. Iya. Itu Mbak Heni. Heeh. Itu teman-teman kita nanti coba untuk apa ya, menelusuri dulu seperti apa, karena tadi infonya tidak ada surat berjurat Iya. dari ijazah. Ijazah. Dan kalau mau melanjutkan kan tetap harus ijazah ada atau Iya. enggak dari SMP-nya kita minta untuk surat pindah atau sejenisnya, rekomendasi seperti itu dan beberapa rapor. Rapat. Iya. SMP sampai kelas 2 aja. Itu tahun berapa? Ya sebelum COVID. Belum COVID. Covid, ya. Oh ya berarti masih Ini aja jarak umurnya lah. kalau Iya. kan sudah lulus SMA tahun Iya. tahun ini. 17 itu. Iya. Berarti paling tidak 31 ijazah Mei kemarin 17. ijazah SD atau surat keterangan itu ya, yang dari SD-nya ya. Berarti ini udah 17 tahun ya? 17 tahun tanggal 31 kemarin. Ya Pak ya ini ya Mas. Iya. 17 tahun udah cilik ya. Iya. Ya nanti kita Di akan rumah sampai dia bilang diberikan sepeda ibunya sampai pagi apa sampai sekarang sepedanya di kantor polisi saya suruh ngambil biar sini aja Pak. Keluyuran tekan Oh, ini. iya. Sampai pagi kemana-mana. Oh, siapa itu? Pak D. Pak D. Pak D tadi ngomong sepedamu ditaruh di kantor polisi benar apa enggak? Nah, kenapa? Gak tahu sih. Oh. Iya kan. Terus kemarin pas kamu nyumet, kamu nyalain mercon kok di dalam rumah kenapa? Dia kayak Biar kayak ketoprak. Oh gitu. Ya, Rumah suka kok ketoprak. gitu. Terus nama omahmu kobong? nggak tahu Pak. Nah, bahaya. Ya, tidak diulangi. Ya. Ya, beberapa anak memang tidak punya emergency sehingga kita harus melakukan pembinaan ekstra.
berbeda dengan apa ya ODGJ yang non organik. Non organik, iya. Sedangkan dia organik. Gitulah. Iya. Gitu. Nah, Oke. kita sambil kita tunggu kelanjutannya. Selanjutnya sembari melengkapi beberapa proses-proses yang harus dilengkapi ya Mbak. Begitu, mohon doanya kelancarannya. Untuk saat ini Dek Arifin ditawari oleh mantri dan ditanyakan mau langsung ke panti atau ke rumah dulu, dan jawabannya ingin tengok rumah terlebih dahulu beberapa hari, sehingga dengan Mantri Santo dan juga Mbak Heni berencana akan mencarikan tempat terbaik bagi pendidikan maupun rehabilitasinya. Saat ini pulang ke rumah dititipkan Pak RT. Tunggu selanjutnya ya.